Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spenlos punya podcast. Halo sahabat Spenlos, kembali lagi bersama saya Laras. Hari ini kita kedatangan tamu dari BNN atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. Kita di sini akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Bapak Yusuf Rizal selaku penyuluh BNN Kabupaten Sidoarjo. Ya, Benar Pak? betul sekali. Ini berbagi cerita, pengalaman juga apresiasi siswa dan guru. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Bahagia dan menyenangkan. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Action. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat kayak gitu. Sebagai penyuluh BNN, apakah Bapak memiliki pengalaman yang menarik atau berkesan? Yang menarik adalah ketika kita bertemu dengan siswa-siswa sekolah kayak gitu, kita bisa menyampaikan tentang bahaya narkoba, aktivitas-aktivitas positif yang bisa dilakukan, ekstrakurikuler, olahraga, seni, kita bisa menyampaikan itu kayak itulah. Di situ kita punya lego dan semangat dan bangga dan seneng kayak itu ketemu dengan siswa-siswa itu. Karena apa? Kalau mereka males ikut ekstrakurikuler ya kan, males ikut olahraga, males ikut bangun pagi, males apa itu nanti bisa nanti pelan-pelan akan mereka terjerumus dengan narkoba kayak gitu. Jadi itu adalah pengalaman yang kita banggakan dan kita sukai kayak gitu bila jadi penyuluh atau penggerak masyarakat kayak gitu. Sudah berapa lama Bapak bekerja di BNN? Alhamdulillah kita di BNN sudah dipercaya oleh negara dan pemerintah di BNN sejak 2013 sampai dengan sekarang, berarti 10 tahun lebih kayak itu. Kira-kira apa sih Pak tugas pokok dari BNN itu? Mungkin kita dari kalangan remaja banyak yang belum mengetahui tugas pokok dari BNN. Oke, tugas pokok dari BNN itu ada, pertama adalah pencegahan. Pencegahan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan bahaya narkoba di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan desa, lingkungan anak-anak, lingkungan pekerja, lingkungan perusahaan, lingkungan apalagi ya, ibu-ibu PKK atau seperti apa lah, itu adalah bagian dari pencegahan. Nah, dalam pencegahan itu nanti kita punya outcome namanya adalah kader penggiat, ya kan? Nah, di situ nanti adalah bagaimana kader-kader penggiat ini bisa berperan aktif untuk membantu mengkampanyekan tentang bahaya narkoba. Seperti halnya kalau Mbak Raras sebagai MC podcast seperti ini adalah satu bentuk Mbak Raras sudah termasuk dalam kader penggiat anti narkoba gitu. Kemudian yang kedua ada rehabilitasi. Sebelum rehabilitasi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ya pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan masyarakat juga sama, kita nanti bisa menggerakkan masyarakat, bagaimana masyarakat berperan aktif melawan narkoba, kemudian berkegiatan positif untuk menghindari narkoba. Gitu. Kemudian yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah bentuk dari pelayanan BNN untuk mengobati orang-orang yang sudah kecanduan narkoba. Dulu sebelum ada BNN, ketika urusan narkoba hanya ditangani oleh kantor polisi, ya kan? Itu kalau ada kasus narkoba, baik itu pengguna, pemakai, pecandu, kemudian penyalahguna, itu mereka akan dipenjara kayak gitu. Kalau di penjara ternyata bukan solusi yang baik kayak itu, yang kurang tepat kayak itu. Akhirnya semenjak ada berdirinya BNN 2013-14 itu berdiri BNN, maka ada namanya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu bagaimana? Orang yang kecanduan narkoba akan diobati sama BNN gitu.
Di BNN akan diobati, mereka akan bertemu dengan konselor, ada dokter, ada perawat, ya kayak itu. Mereka akan membantu orang-orang kecanduan narkoba untuk sembuh kayak itu. Nah, kemudian juga biasanya masyarakat itu kalau pengen sembuh, kalau urusan dengan BNN itu takut, ya kan? Atau keweden, atau gopoh, atau takut di penjara. Padahal BNN ketika ngobati itu setiap tahun ada 30 orang yang diobati di kantor BNN, itu ada kuota gratis 30 orang itu. Tapi kalau lebih dari itu, kita bisa kerjasama dengan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, ya kan. Di Sidoarjo ada 4, Yayasan Merah Putih, Yayasan Sawaita, Yayasan Kobra, Yayasan Al-Kholiki. Itu adalah mitra-mitra BNN yang sudah dibina BNN untuk melaksanakan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu, maka biasanya mereka akan dikenakan biaya operasionalnya ketika proses rehabilitasi itu, kayak itu operasional itu, nah itu di situ. Kemudian akhirnya apa? Untuk mengantisipasi masyarakat yang ketakutan dengan BNN, kita juga membentuk namanya agen pemulihan, ya kan. Agen pemulihan adalah warga masyarakat di suatu desa yang dibina BNN, ya kan. Kemudian apa? Dibina, dilatih, kemudian apa? Mereka akan paham mengenai proses rehabilitasi awal untuk mendeteksi warga masyarakat. Jadi nanti warga masyarakat akan diobati dengan konco-koncone dewe, dengan bestinya sendiri, dengan circle-nya sendiri kayak gitu. Jadi tidak berhadapan langsung dengan BNN, karena memang kalau masyarakat biasanya kalau berhadapan langsung BNN itu mereka takut, gupuh, keweden gitu. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini seperti apa? Mohon maaf. Yang ketiga adalah pemberantasan. Nah, pemberantasan ini seperti apa? Bila wis dicegah, ya kan, ya, dikandani, nggak ngurus, ya kan, ya, kemudian diobati juga nggak gelem, akhirnya jadi anak itu angel lah, angel dikandani, angel diobati, akhirnya apa? Nah, ini kita akan menerjunkan tim pemberantasan gitu. Nah, tim pemberantasan ini adalah fokusnya adalah kalau di Kabupaten Sidoarjo selama ini itu melakukan asesmen terpadu yaitu terhadap orang-orang yang pengguna ataupun pengedar kayak itu. Kalau mereka di asesmen sama tim asesmen terpadu, mereka terindikasi dia pengedar, maka akan diproses hukum. Tapi kalau dia terindikasi hanya pengguna, nah akan direhabilitasi bersama dengan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang 4 tadi yang sudah saya sebut kayak gitu. Itu. Kemudian yang keempat adalah bagian umum kerjasama dan humas kayak gitu. Nah ini yang menarik. Umum kerjasama dan humas ini adalah mereka melaksanakan tugas pembinaan internal pegawai BNN. Jadi kalau pegawai BNN ada yang melanggar kode etik, ya kan, akan ditegur atau seperti apa, ya kan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. MOU dengan SMP 2 Sukodono yang tadi telah dilaksanakan itu bagian dari kerjasama yang kita lakukan. Kemudian dari humas adalah tadi ada tim dari humas kita yang mendokumentasikan, ya kan, kegiatan-kegiatan ini. Tujuannya apa? Karena memang sekarang anak-anak sekolah usia kita, ya kan, kita sendiri sampean gini, ya kan, tidak bisa lepas dari HP, betul ya? Betul. Nah, betul. Nah, ini yang menarik. Kalau kita nggak bisa lepas HP, makanya kita menggunakan humas ini lewat medsos, ya kan. Kita bikin konten di TikTok, ya kan. Kita bikin konten di IG, ya kan, agar anak-anak lebih mudah memahami tentang apa? Tentang bahaya narkoba kayak itu. Kemudian mengkampanyekan tentang hidup sehat tanpa narkoba kayak itu. Nah, itu sih. Oke. Apakah ketika mereka direhabilitasi itu mereka dilayani hingga sembuh atau bagaimana? Ya, kalau di BNN, di kantor BNN, ya kan, yang kami tahu mereka akan ikut konseling, ya kan, dengan ahli-ahli psikologi kita dan dokter, ya, itu sekitar 8 kali kayak itu. Nah, 8 kali mereka harus datang ke kantor BNN kayak gitu. Itu mereka datang, lah di situ nanti mereka akan ada perubahan signifikan, ya kan.
mereka kan berubah ya kan, berubah yang awalnya dia pola hidupnya salah, pola makannya salah, itu akan kita benahi pelan-pelan kayak gitu. Karena apa? Sekarang fenomena apa? Kecanduan ini, adiksi ini yang menarik ya kan. Selain kecanduan adiksi yang bahaya, ternyata kecanduan HP ya kan. Nah, seperti ini, betul ya? Iya. Itu kalau kita kecanduan setiap hari, akhirnya kurang tidur ya kan. Kurang tidur, capek, pusing. Kemudian apa? Biar kuat melek, dikasih pil atau narkoba yang efeknya adalah stimulan ya kan. Stimulan adalah mengandung efek penambah tenaga dan energi. Nah, contohnya kalau kita pegang HP ini ya, harusnya jam 9, jam 10 tidur ya kan, sampai subuh ya kan, nah, sampai isu. Nah, ya kan betul. Akhirnya apa? Kurang turu, dasi ngeluh, betul kan? Betul. Nah, kalau udah dasi ngeluh, maka dia cari narkoba yang stimulan ataupun makan minuman kekinian yang bisa menambah energi dan tenaga. Ataupun yang mengandung 5P ya kan. Ini yang kita antisipasi. Apa itu 5P? Kebetulan BNN kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pangan juga mengkampanyekan tentang kantin sehat. Nah, ini yang menarik. 5P itu apa? Pemanis buatan, perasa, pewarna, pengawet, dan pengental. Nah, di situ perlu diantisipasi juga makanan minuman seperti itu. Kira-kira sejauh mana sih Pak penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Sidoarjo saat ini? Oke, sebelum kita menginjak tentang pelajar, coba kita melihat secara geografis dulu. Coba Mbak, boleh lihat ini, map ini. Nah, map bisa diambilkan nggak? Oke. Permisi. Ah ya, ini menarik ini kan. Bayangkan, kita kalau lihat map ini, coba mikir semua. Di sini kan ada 100 negara lebih, betul ya? Betul. Negaranya itu pengen sehat, pengen juara. Betul? Contoh, kalau kita kemarin lihat timnas olahraga ya kan, Indonesia melawan negara Cina, Indonesia melawan negara Australia ya kan, ataupun melawan negara lain, melawan Filipina kemarin, melawan Vietnam ya kan. Semua negara pengen negaranya sehat, maju dan menang. Nah, caranya apa? Negara lain itu mengalahkan Indonesia ya kan. Nah, maka kita temukan fenomena bahwa narkoba itu ternyata dari negara lain kayak itu masuk ke Indonesia. Itu yang bahaya di situ. Nah, mengapa Sidoarjo ini perlu kita antisipasi? Karena Sidoarjo punya bandara terbesar di Indonesia selain Soekarno-Hatta. Bandara adalah Juanda. Di situ orang masuk dari negara manapun bisa masuk ke Indonesia. Ataupun barang-barang makanan minuman yang nggak jelas ya kan, ataupun narkoba ya kan, bisa masuk bebas lewat bandara itu kalau enggak benar-benar mereka lolos dari pengamatan ya kan, dari pengamanan di bandara kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sidoarjo punya terminal terbesar di Indonesia. Nah, terminal Bungurasi ya kan. Nah, di situ kita bisa tahu bahwasanya apa? Terminal Bungurasi itu seluruh Indonesia bisa masuk lewat Bungurasi gitu. Betul ya? Demokrasi ya kan, dari manapun, barang dari manapun bisa masuk ya kan. Kemudian yang ketiga, Sidoarjo punya penjara paling banyak se-Indonesia selain Jakarta dan Nusa Kambangan. Nah, bayangkan rata-rata kabupaten kota itu paling punya 1 atau 2. Sidoarjo ini kalau saya hitung, kalau nggak salah saya hitung ya, ada 6. Coba, pertama di Medaeng, betul ya, ada 1. Kemudian yang kedua, ada penjara di pintu masuknya Bungurasi, itu ada Balai Pemasyarakatan. Jadi kalau orang yang mau lepas penjara harus lapor ke situ, dari daerah sekitar Jawa Timur harus lapor ke situ. Kemudian yang ketiga, di alun-alun ada penjara juga di situ. Kemudian yang keempat ada di Porong, pindahan dari Surabaya. Kemudian yang kelima, 4 tahun ini baru dibangun penjara khusus wanita, ya kan? Nah, di Porong juga. Nah, di situ 50% kasusnya adalah kasus narkoba juga di penjara itu. Karena memang mereka butuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akhirnya cari yang instan. Nah, kayak gitu. Akhirnya ada yang menawari, tolong ini dibawain ya kan, narkoba ini dibawain, dipegangin, dikirimin, atau diviralkan lewat sosmed, atau di-share lewat sosmed, ya kan,
nge-share aja gitu, ada bayaran 5 juta, ya kan, 10 juta, kan menarik sekali ya kan, share link, share info ya kan, share info masih info Mbak E gitu kan, nah, betul ya. Nah, ternyata yang diinfo adalah narkoba, itu bisa kena hukuman. Makanya di penjara khusus wanita itu 50% lebih adalah kasus narkoba karena pasalnya sangat sangat mengikat sekali. Kita menawarkan aja lewat sosmed sudah kena kayak gitu. Kemudian yang keenam ada penjara untuk khusus oknum tentara di Wonoayu, ya kan? Nah, jadi ada 6 kayak gitu. Kita punya 6. Tuh. Oke. Lah, bagaimana dengan anak-anak sekolah sekarang ya kan? Nah, karena daerah Indonesia Sidoarjo khususnya sangat rawan, akhirnya kita makanya hati-hati dengan anak sekolah sekarang. Makanya kalau bisa adik-adik sesuai dengan pesannya tadi Pak Komisaris Besar Polisi Gatot Sugeng Susanto ya kan, beliau kasih pesan bahwasanya apa? Ya anak-anak ini adalah calon pemimpin bangsa ya kan, harus benar tahu diri bagaimana pola hidup dan pola makannya dijaga benar ya kan. Nah, jangan sampai kita salah pola makan, salah pergaulan, salah teman, salah nongkrong ya kan, salah circle ya kan. Nah, nanti kita malah nyungsep ya kan. Nah, bukan kita malah maju tambah nyungsep ya kan gitu. Itu aja sih. Itu kira-kira kita sebagai pelajar, hal apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba? Apa yang kita lakukan agar terhindar dari narkoba? Tadi Pak Gatot ya kan sudah pesan juga bahwasanya kalian ada ekstrakurikuler apa, yaitu coba kalian belajar di situ dengan maksimal. Apalagi sekarang ada namanya kurikulum merdeka, betul ya? Iya. Kurikulum merdeka itu adalah mengharapkan segala hal positif yang dimiliki siswa, apapun itu, ya kan? Dia senengannya apa? Olahraga apa atau seni apa? Ataupun namun ada yang nyeleneh tapi positif. Contoh, senengane apa? Golek iwak ning sawah, opo nganu. Selama itu positif ya kan. Nah, dan itu nanti bisa menghasilkan jadi konten atau jadi apa ya kan. Tadi Pak Gatot bilang jadi YouTuber, jadi TikToker yang bagus. Nah, itu bisa disupport kayak gitu. Ada yang nyeleneh tapi positif ya kan, itu harus disupport. Jadi kalian yang punya aktivitas positif itu harus terus dikembangkan, fokus di situ. Apapun itu. Kesukaannya, hobinya, apapun itu harus support. Nah, bila kalian sudah fokus di situ ya kan, insya Allah nanti akan terhindar dari narkoba. Karena apa? Biasanya narkoba itu anak-anak yang males ya kan, yang suka mabar, yang malamnya nongkrong ya kan sampai subuh ya kan, nggak hanya nongkrong aja, kita mainan HP saja di rumah ya kan, bisa sampai subuh kan, ayo sendiri. Nah, nggak usah munafik, saya juga pernah nyoba kayak gitu kan. Akhirnya apa? Besok paginya saya kurang turu, udah saya ngeluh ya kan. Nah, kemudian apa? Kalau sudah kayak itu akhirnya apa? Kita uncal-uncalan penggawaian sama istri ya kan. Kalau nggak cocok itu nanti bisa apa? Marah-marah, bisa cekcok ya kan. Alhamdulillah kayak itu karena apa? Kurang turu, udah saya ngeluh kayak itu. Nah, itu bahaya. Dan kalau sudah kayak itu, biar kuat melek, biar kuat bertahan ya kan, dikasih minuman jos, minuman jereng ya. Itu hati-hati. Itu hati-hati, kita titip pesan itu. Oke, sebelum mengakhiri obrolan kita kali ini, mungkin Bapak ada close statement yang ingin disampaikan kepada para penonton. Oke, close statementnya adalah mulai dari besok ya kan, kita harap adik-adik benar-benar ada perubahan yang signifikan, perubahan yang lebih baik. Nah, contohnya gini, kita mulai dari bangun tidur ya kan. Kalau bisa bangun tidur ibadah ya kan, kalau yang Islam atau yang apa, kemudian kita langsung sarapan ya kan, sarapan makan nasi yang cukup ya kan. Nah, karena apa, kita nemukan fenomena sekarang banyak anak siswa ya kan, pagi malah sarapan, akhirnya ketika di sekolah yang dimakan jajanan yang warna-warni, warnanya warna-warni ya kan, makanan warna-warni itu juga bisa bahaya. Itu adalah masalah kekinian di siswa ya kan. Mungkin itu tidak mengandung narkoba, tapi mengandung bahan kimia 5P yang berbahaya, itu yang perlu diantisipasi kayak gitu. Kemudian pulang sekolah langsung pulang ya kan, istirahat siang, tidur setengah jam itu enak sekali ya kan. Kemudian ya kalau yang sore mau ibadah atau ngaji monggo, kemudian maghrib belajar ya kan. Kemudian
bisa sampai rumah main-main sama orang tua, sama adik atau sama saudara, kemudian jam 9, jam 10 tidur ya kan. Jangan sampai kita begadang atau seperti apa. Dan itu harus continue kayak gitu. Jangan sampai kita nanti kena godaan setan gepeng ini ya. Nah, ini saya aja bisa tergoda loh ya kan. Iya, nggak usah munafik, kita aja tergoda kayak gitu. Makanya sekarang fenomena kita nemu ini anak SMP nih ya. Kita nemu sampling 4 anak SMP ya kan. Karena pola hidupnya yang salah ya kan, mabar sampai subuh dan itu makanan minuman yang ngawur, akhirnya apa, anaknya ketika SD seperti itu bertahun-tahun ya kan. Kalau sekali 2 kali nggak masalah, kayak tahun baru atau kayak apa nggak masalah. Ini bertahun-tahun ngelumpuk. Ketika SMP kita nemu 4 anak SMP yang meninggal kena diabetes, kena apa, kayak gitu, sakit-sakit kayak gitu ya kan. Nah itu hati-hati aja, kita nemu itu. Karena muka-muka lah SMP los, itu SMP loro Sukodono. Nah kalau SMP los itu SMP yang bebas los gitu ya, enggak ya? Enggak. Oke, nggak apa-apa, bebas nggak masalah selama positif ya kan. Nah, oke. Semoga siswa-siswa yang SMP los bisa jadi siswa-siswi yang sehat ya kan, berprestasi ya kan, dan bersinar, bersih narkoba. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Kalau ada yang baik dan benar itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau salah dan khilaf dari kami pribadi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan kita bersama Bapak Yusuf hari ini dari BNN. Dan kita harus selalu mengingat pesan beliau bahwa kita harus selalu menjaga pola hidup sehat agar dapat terhindar dari bahaya narkoba. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf dan para penonton yang sudah menonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.